Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sekarang tanggal 8 Januari 2021. Gua di rumah sekarang mau berbagi cerita sedikit sama kalian soal COVID-19 ya. Gua tuh udah pertama gue tinggal di Jakarta. Dan gue suka keliling Jakarta karena kerjaan gue tuh taksi online gitu guys. Taksi online, gue muter-muter, gue angkut penumpang di masa-masa pandemi COVID ini, dari sebelum pandemi sampai saat ini. Tapi sekarang gue udah nggak bekerja sebagai taksi online lagi. Nah, di saat gue kerja taksi online itu guys, gue tuh lihat banyak perubahan ya kota Jakarta. Dari yang tadinya rame, macet, padat, sumpek, banyak orang di mana-mana. Terus April apa Mei itu masa pandemi datang, mulai tuh berangsur-angsur orang-orang pada keluar Jakarta, ada istilah PSBB segala macem. Dan gua masih terus kadang-kadang ngambil order ke tengah, ke pinggir sampai keluar kota Jabodetabek. Dari pengalaman gua guys, gua nggak pernah lihat orang tuh tumbang atau berjatuhan di pinggir jalan atau di depan mata gua. Pokoknya dimanapun gue muter-muter tuh, gue belum pernah ngeliat ada orang seperti di TV-TV yang kita lihat ya. Ada orang tiba-tiba jatuh, bro, karena COVID, lalu dia meninggal menyesek. Dan gue di mobil itu nggak pakai pengaman ya. Gue nggak pakai sekatan gitu. Jadi gue benar-benar berinteraksi sama penumpang gue. Bahkan uangnya ada yang cash, ada yang pakai aplikasi bayarnya. Yang cash kadang-kadang ya gue pegang langsung. Walaupun gue selalu gunakan hand sanitizer, gue selalu kasih standar desinfektan gitu-gitu dah gue semprotin mobil. Dan orang-orang lokal, orang-orang asing gue bawa, gue nggak pandang bulu. Nah, cerita yang gue pengen ceritain itu karena gue orang yang kurang percaya gitu ya sama pandemi COVID gitu. Karena gue orang pengen lihat langsung seperti kejadian-kejadian di Wuhan Cina gitu kan. Kalau di Wuhan Cina kan benar-benar itu pandemi gitu kan istilahnya, kayak pembantaian langsung dari virus itu gitu kan. Gue nggak pernah lihat. Bahkan gue lihat di daerah pusat Jakarta kayak Tamrin, Sudirman, itu tukang kopi yang pakai sepeda tuh masih yang itu aja gue lihat, masih yang berjalan gitu. Tapi gue percaya ada COVID, gue percaya ada virus, macam-macam virus lah ya, bukan COVID aja, ada HIV/AIDS, ada SARS, ada flu burung, ada itu. Karena gue di sini gue ngalamin semua gitu kan. Nah, cerita ini intinya gue berjalan. Nah, intinya tuh di saat bulan-bulan Oktober tuh gue ceritanya pergi nih main ke daerah Blok M Melawai itu sama anak istri gue ya. Nah, di situ gue main di Melawai, di Melawai Square apa itu ya namanya. Nah, terus sepulang dari situ gue sama anak gue sakit. Terus gue nggak pernah tes swab, gue nggak pernah ikut rapid test. Gue cuman ngerasain sakitnya gue liat anak gue Melody itu masih setahun setengah itu ngalamin sakit gitu kan. Tapi gue selalu yakin yang namanya imunitas gitu selalu kita jaga gitu, dan itu akan jadi
pagar pagar kita banget dari segala virus. Walaupun virus segala macam udah masuk, pasti masuk lewat hidung, lewat mulut, lewat telinga, lewat kuping, lewat jari, lewat struktur jari sel-sel yang paling kecil pun ini gitu kan. Dia pasti masuk. Dan gue percaya saat itu gue kena. Gue percaya banget. Tapi gue diem-diem aja. Gue rasain badan gue. Sampai gue pernah ngerasain di daerah sini. Ini selfie ya, jadi berbalik nih gambarnya. Jadi nih di sini, di daerah sini mungkin paru-paru ya. Ini tuh kayak ada yang ngejepit, kayak ada yang ngejepit sampai bawah sini. Kayak ada yang ngejepit. Terus gue mati penciuman, mati rasa, ya kan? Mati lidah, dan gue kayak kedinginan. Dan gue ngerasa, wah gue terkena nih, gue kena nih kayak ini gitu kan. Kena covid tuh gue. Cuman gue selalu yakin mungkin dari dulu udah ada yang namanya virus ya. Dan gue selalu berusaha untuk sembuh, tapi gue nggak ke dokter. Gue cuman beli kayak balpirik gitu ya, kayak balsem gitu, balpirik kalau nggak salah. Terus gue usapin di dada gue yang sakit itu kan. Gue usapin yang sakit itu di bagian yang sakit. Terus gue tuh kayak panas kan tuh kan, gitu. Dan akhirnya besokannya hilang tuh sakit, dan gue balik lagi normal lagi gitu kan. Terus sembuh. Terus di sekitar November atau awal November akhir, pokoknya seminggu setelah itu gue masih kerja taksi online. Di mobil gue pernah ngerasa lagi yang kayak gitu, jadi kayak kena lagi, udah kena sembuh terus kena lagi gitu. Gue kena lagi, gue diem aja tuh, gue rasain ya kan, gue kena lagi. Dan gue selalu percaya ini mah penyakit flu biasa lah menurut gue gitu kan. Yang namanya virus itu kan kayak menakuti kita gitu kan. Tapi gue selalu percaya kalau gue makan banyak, gue jaga vitamin gue selalu istilahnya ngebandel lah, jangan pernah punya mindset yang aduh gue sakit nih, aduh gue kena nih gitu, terus gue manjain diri gue. Enggak, kalau gue nggak kayak gitu. Kalaupun gue separah-parah apapun gitu, kalaupun gue mau mati sekalipun, gue nggak pernah takut. Jadi gue lawan terus tuh. Dalam mobil gue pakai lagi tuh balsam ya kan, gue pakai lagi balsam itu balpirik itu kan, sini. Panas, tapi napas gue enak ya kan. Karena gue pernah ngeliat di TV itu kalau kita taruh di sini dan di pundak belakang itu kita kayak dikasih wangi-wangian terapi balsam itu ya kan. Saat gue hirup, gue yakin mati itu covid. Karena saat gue hirup tuh kayak bahan yang sangat panas itu keserup ke paru-paru kita, masuk ke paru-paru kita. Dia yang tadinya lagi hidup lagi ngegrogotin paru-paru kita, dan untungnya belum sepatal itu. Akhirnya gue bisa ngerasa tadinya napas kayak sedih, baru udah sakit gitu. Akhirnya gue bisa panjang seperti itu. Wah, ini dia udah kalah nih sama gue. Terus sampai saat ini alhamdulillah gue masih hidup, masih sehat, masih bisa. Ini karena gue mau berbagi sama lo. Jadi inti cerita gue ini sebenarnya di dunia ini ada banyak macam virus, ada banyak penyakit dan bahaya, banyak banget. Dan manusia itu udah ditentukan matinya kapan, lahirnya kapan, dan jodohnya siapa. Itu kan rahasia Tuhan, cuma 3 itu ya kan. Dan gue selalu percaya itu. Jadi yang namanya penyakit sebenarnya kita nggak perlu takut. Semua penyakit pasti ada obatnya. Bila Allah turunkan penyakit, pasti Allah turunkan obatnya juga.
tinggal kita sebagai manusia gimana kita ngejalanin itu dan kita mencari kesembuhan itu, dan kita harus yakin ya, karena Allah ciptain manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna ya. Allah loh yang ciptain kita itu adalah makhluk di bumi ini yang paling sempurna. Bahkan bumi dan langit, di bumi dan langit dan di bawah langit sekalipun, kita itu yang paling sempurna, dan kita dikasih akal sehat. Kita dikasih akal sehat untuk mikir. Kita dikasih organ tubuh dan sinyal-sinyal tubuh kita selalu ngasih pertanda ke pikiran kita kan. Imunitas itu terbuat kalau kita itu bernyali besar, bukan bernyali ciut. Maksud gua, gimana kita cari jalan keluarnya kalau kita sedang punya penyakit apapun itu ya. Jadi penyakit virus COVID, penyakit virus HIV, penyakit SARS, flu burung, sampai detik ini pun nggak ada vaksinnya sebenarnya. Nggak ada vaksinnya. Kalau kita telah lebih belakang lagi ke zaman era-era manusia sebelum ada kedokteran, era-era sebelum masa ada orang akademi gitu kan, akademi itu manusia itu nggak ada yang dikasih vaksin dari bayi. Manusia itu nggak ada yang dikasih penjagaan dalam tubuhnya dari zaman Adam, anaknya, cucunya, sampai kita. Itu pada masa-masa itu ya belum ada, tapi bahkan mereka bisa badannya lebih besar, lebih tinggi, dan lebih kuat dari kita. Jadi gue buat video ini buat berbagi kalau kita sebagai manusia harus sadar ya. Kita harus sadar bahwa kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang Tuhan ciptakan pakai akal sehat, pakai hati, dan kita sudah dikasih petunjuk. Segalanya macam itu Tuhan udah kasih petunjuk, dan kita nggak perlu takut yang namanya virus, yang namanya penyakit, yang nama apapun itu cuma masalah ujian, cobaan. Gimana kita bisa melewati itu? Gampang guys, gampang. Intinya ya kita jangan pernah kedoktrin sama berita-berita yang membuat segalanya ini kayak horor, kayak menakutkan, kayak kemana-mana takut, kemana-mana takut. Enggak. Kalau gue gitu ya, kalau lu terserah dah. Kita kan beda-beda ya. Setiap darah, setiap manusia itu darahnya aja beda-beda ya. Jadi ada yang punya kekebalan tubuh sangat kuat, ada yang enggak, ada yang biasa-biasa aja. Tapi pasti semua itu ada obatnya, pasti. Dari dulu sampai nanti virus itu akan tetap ada. Virus itu akan tetap ada dan mungkin akan berkembang, karena kita juga ya manusia yang asal-asalan aja makannya, minumnya, hidupnya kotor, jorok. Nah itulah virus itu ada ya. Tapi kalau kita bisa menjaga itu semua, insya Allah juga bakal jaga kita ya. Jadi gue ngerasa pernah kena virus itu. Tapi gue nggak kasih tahu orang-orang, gue rasain aja. Gue rasa lu juga pasti pernah ada yang ngerasain nyesek gitu. Nggak cuman masa ini doang, mungkin dulu 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, atau 10 tahun lalu, kita semua pernah ngerasain nyesek saat napas kok nyesek. Nah itulah virusnya guys. Oke guys, gitu dulu, udah aja nasar. Oke guys, gue berbagi aja cerita-cerita gue ini sama kalian. Semoga kalian bisa ngerti, bisa nangkap cerita gue. Jadi intinya jangan panik, jangan pernah lu panik, jangan pernah lu takut, jangan pernah lu menyerah, jangan pernah lu kalah ya sama hal-hal seperti itu ya. Yakin aja terus ya. Terus jangan lupa makan, jaga terus imunitas, semangat. Kita lagi diuji, kita lagi dicoba. Istiqomah aja terus dah.
Ya, pokoknya berjuang terus. Salam dari gua. Nah.